Halo sahabat sejarah, selamat datang di channel History Chronicles. Di video kali ini, kami akan membawa kalian dalam perjalanan melintasi lorong-lorong waktu yang membawa kita kembali ke masa lalu, yang penuh dengan perjuangan dan pengorbanan. Hari ini, kita akan menjelajahi salah satu bab tergelap dalam sejarah Indonesia, yakni penjajahan Belanda. Penjajahan Belanda di Indonesia dimulai pada abad ke-17 ketika VOC atau Perusahaan Hindia Timur Belanda didirikan pada tahun 1602. VOC didirikan dengan tujuan untuk mengendalikan perdagangan rempah-rempah yang sangat berharga di Indonesia. Mereka membangun pangkalan-pangkalan perdagangan di pulau-pulau seperti Jawa, Sumatera, dan Maluku. Seiring berjalannya waktu, VOC berkembang menjadi kekuatan kolonial yang kuat di wilayah ini. Salah satu aspek paling mencolok dari penjajahan Belanda di Indonesia adalah eksploitasi sumber daya alam. Belanda melihat Indonesia sebagai sumber berbagai komoditas berharga, terutama rempah-rempah seperti cengkih, pala, dan lada. Mereka memonopoli perdagangan rempah-rempah ini dan menggunakan sistem kerja paksa dalam pertanian untuk menghasilkannya. Hasil eksploitasi ini memberikan keuntungan finansial yang besar bagi Belanda. Sementara penduduk pribumi hidup dalam kemiskinan. Sistem tanam paksa adalah praktik yang sangat menyedihkan yang diterapkan oleh Belanda selama penjajahan mereka di bumi pertiwi. Dalam sistem ini, penduduk pribumi diwajibkan untuk mengalokasikan sebagian besar lahan mereka untuk menanam tanaman komoditas yang diinginkan oleh Belanda. Mereka harus menyerahkan hasil tanaman ini kepada pemerintah kolonial dengan harga yang sangat rendah. Hal ini tentunya menyebabkan kemiskinan dan kelaparan di kalangan petani pribumi, sementara keuntungan besar mengalir ke pihak Belanda. Meskipun penjajahan Belanda memiliki kendali yang kuat, banyak upaya perlawanan muncul dari berbagai kelompok di Indonesia. Salah satu contoh paling terkenal adalah pemberontakan Diponegoro pada abad ke-19. Diponegoro, seorang pemimpin dari Jawa, memimpin perlawanan sengit melawan penjajahan Belanda yang berlangsung selama 5 tahun dari 1825 hingga 1830. Meskipun pemberontakan ini berhasil menimbulkan kerugian besar bagi Belanda, akhirnya mereka berhasil dilumpuhkan dan Diponegoro pun ditangkap. Pada abad ke-20, perlawanan terhadap penjajahan semakin meningkat dan gerakan kemerdekaan Indonesia pun semakin kuat. Puncaknya adalah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 yang menandai akhir dari penjajahan Belanda di Indonesia. Belanda mendirikan sistem pendidikan di Indonesia, tetapi akses ke pendidikan tersebut hanya terbatas untuk kalangan terpilih, terutama penduduk-penduduk Eropa. Sekolah-sekolah pribumi yang ada cenderung memberikan pendidikan yang lebih rendah, dan banyak dari penduduk pribumi
tidak memiliki akses yang sama ke pendidikan yang berkualitas. Meskipun demikian, pendidikan modern yang diperkenalkan oleh Belanda tentu telah berdampak besar pada perkembangan intelektual di Indonesia dan telah menjadi salah satu alat penting dalam perjuangan kemerdekaan. Perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia adalah salah satu titik penting dalam sejarah bangsa ini. Setelah berabad-abad penjajahan Belanda, pergerakan nasionalis Indonesia semakin memperoleh momentum. Tokoh-tokoh seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan Sultan Syahrir memimpin gerakan kemerdekaan yang kuat. Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 menandai akhir penjajahan Belanda dan awal dari Republik Indonesia yang merdeka. Dan dengan itu, kita mencapai akhir perjalanan sejarah kita melalui penjajahan Belanda di Indonesia. Semoga video ini telah membantu Anda lebih memahami perjalanan sejarah yang penuh perjuangan ini dan mendorong kita untuk menghargai nilai-nilai kebebasan, kemerdekaan, dan keadilan. Terima kasih banyak telah menonton dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam sejarah dan selamat bersama kami dalam menjelajahi pengetahuan dan wawasan masa lalu.